Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa di dalam seri belajar kitab Yosua. Dan saat ini kita memasuki di seri yang ke-14. Amin. Di seri ini kita akan mempelajari dan mengetahui 3 perkara penting mengenai pembagian tanah. Namun sebelum kita bersama-sama memasukinya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang terus memberkati kami, yang terus menuntun kami kepada segala kehendak-Mu. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Tuhan, Engkaulah roh hikmat dan wahyu itu. Kepadamu kami datang, kepadamu, oh Tuhan, kami terus memerlukan dirimu untuk terus menuntun dan membawa kami kepada seluruh kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui pembelajaran kitab Yosua ini, biarlah kami semakin mengenal Dikau dengan benar, mengenal kehendak-Mu, dan kami boleh semakin mengalami Dikau sebagai tanah permai kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Di dalam berita ke-14 ini, kita akan terlebih dahulu membaca di dalam pembacaan kita Yosua pasal 17 ayat 3 sampai 4. Yosua pasal 21 ayat 1 sampai 9 dan Yosua 22 ayat 10 sampai 34. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bersama-sama membacanya. Yosua pasal 17 ayat 3 dan 4. Tetapi Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu: Mahla, Noa, Hogla, Milka, dan Tirza. Mereka datang menghadap Imam Eliezer dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka sesuai dengan titah Tuhan. Yosua pasal 21 ayat 1 sampai 9. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eleazar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel, dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa, supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu antara orang Lewi, anak-anak Imam Harun, mendapat dengan luarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat. Maka di undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan, dan dari suku Manasye yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isakar, dari suku Asyer, dan dari suku Naftali, dan dari setengah suku Manasye yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon.
Demikianlah diberikan orang-orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan mereka kota-kota yang berikut yang disebutkan namanya di sini. Yosua pasal 22 ayat 10 sampai 34. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, mezbah menghadap ke tanah Kanaan, di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eleazar, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian. Beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel? Dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini? Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah? Sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan? Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami, dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri, selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Ketika Akan bin Serah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sajian di atasnya, serta kurban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas, sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai orang Bani Ruben dan Bani Gad? Kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk kurban bakaran dan bukanlah untuk kurban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya, dengan kurban bakaran, kurban sembelihan,
dan kurban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk kurban bakaran dan bukan untuk kurban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk kurban bakaran, kurban sajian atau kurban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Sesudah itu Imam Pinehas dan bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel. Lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita, bahwa Tuhan itulah Allah. Amin. Puji Tuhan. Demikian pembacaan kita di dalam Yosua pasal ke-17, pasal 21, dan pasal 22. Dalam berita ini, beban kita adalah untuk memberi kata lanjutan pada 3 perkara penting, yaitu mengenai pembagian tanah permai, kasus anak perempuan Selafehat, kota-kota perlindungan, dan kembalinya suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye ke tanah mereka di sebelah timur Yordan. Dalam perlambangan, 3 perkara ini menunjukkan kepada kita bagaimana rincian menikmati Kristus. Puji Tuhan, mari kita memasukinya. Kasus anak perempuan Selafehat. Selafehat adalah keturunan Manasye, mempunyai 5 anak perempuan, tetapi tidak mempunyai anak laki-laki. Anak-anak perempuan ini menuntut hak warisan ayah mereka, supaya warisan ayah mereka tetap berada dalam sukunya. Menurut ketentuan Allah, hanya laki-laki yang berhak mendapat warisan. Namun di sini, beberapa anak perempuan meminta warisan, dan Allah menghormati permohonan mereka. Memiliki hayat ayah mereka. Kelima anak perempuan Selafehat memiliki hayat ayah mereka. Ini menunjukkan untuk mewarisi Kristus menjadi tanah permai mereka, kita perlu ada silsilah yang tepat. Artinya kita harus mempunyai sumber hayat yang tepat. Dalam Alkitab, warisan ditentukan menurut silsilah. Silsilah adalah perkara hayat, dan hayat ini berhubungan dengan suku, rumah, dan keluarga. Fakta bahwa anak perempuan Selafehat adalah satu keluarga Manasye, anak Yusuf, menunjukkan bahwa mereka memiliki sumber yang tepat. Kenikmatan atas Kristus sebagai warisan kita sangat tergantung pada hayat yang telah kita terima dalam Dia. Keluarga ayah melambangkan gereja. Keluarga ayahnya melambangkan gereja.
Dalam gereja kita mempunyai kedudukan untuk mewarisi Kristus menjadi kenikmatan kita. Hal ini berarti jika kita hendak menikmati Kristus sebagai warisan kita, berbagian dalam kekayaannya, maka kita harus menempuh hidup gereja. Persekutuan kita dengan kaum beriman dalam hidup gereja adalah penting bagi kenikmatan kita atas Kristus. Jika kita kehilangan persekutuan dengan kaum beriman, maka kita akan kehilangan kenikmatan atas Kristus. Mereka yang meninggalkan hidup gereja dengan persekutuan hayat, dengan sendirinya akan kehilangan hak mereka untuk mewarisi kenikmatan atas Kristus. Perempuan adalah orang-orang lemah. Perempuan melambangkan orang-orang lemah. Dalam pandangan Allah, kita semua adalah perempuan. Kita semua adalah orang lemah. Hanya Kristus yang kuat. Secara rohani, di alam semesta hanya ada satu laki-laki. Allah yang diwujudkan dalam Kristus. Semua orang beriman termasuk saudara-saudara adalah perempuan. Karena itu 5 anak perempuan Selafehat melambangkan kita. Khususnya anak perempuan Selafehat sebagai perempuan melambangkan orang-orang lemah dalam hidup gereja. Kita telah dilahirkan oleh Allah dan kita berada dalam kehidupan gereja, memiliki kedudukan untuk mewarisi Kristus sebagai tanah permai kita bagi kenikmatan kita. Namun kita mungkin lemah, tidak memiliki kekuatan atau kapasitas untuk menikmati Kristus. Kita mungkin damba menikmati Kristus, tetapi mungkin kekurangan kapasitas atau kekuatan untuk menikmati Dia. Lalu bagaimana kita dapat mewarisi Kristus sebagai tanah permai? Kita perlu mengambil jalan persekutuan. Dijelaskan dengan kontak anak perempuan Selafehat dengan kerabatnya. Di antara suku Manasye ada banyak anggota keluarga yang laki-laki, melambangkan orang-orang yang kuat. Melalui mengontak kerabat yang kuat, orang-orang lemah mampu menjaga nama ayahnya dan warisan di dalam sukunya, yaitu melambangkan menjaga kenikmatan akan Kristus. Hari ini Anda mungkin lemah, tetapi dalam keluarga Allah, di dalam gereja, ada orang-orang yang kuat. Melalui persekutuan khususnya dalam kelompok vital, orang-orang lemah akan dikuatkan melalui orang-orang yang kuat dan akan mampu menikmati Kristus sebagai warisan mereka. Kota perlindungan. Kota perlindungan dapat kita baca di dalam Yosua pasal 20 ayat 1-9. Kota perlindungan adalah kota yang didirikan Yosua untuk orang Israel yang membunuh orang dengan tidak sengaja. Jika mereka melarikan diri ke kota perlindungan untuk menghindari penuntut tebusan darah, mereka akan mendapatkan perlindungan. Saat imam besar mati, pembunuh itu boleh bebas, dapat kembali ke kotanya sendiri. Kota perlindungan melambangkan Kristus yang al-muhid, sebagai tempat kita melarikan diri ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang dosa. Kristus yang al-muhid sebagai perwujudan Allah penebus adalah kota perlindungan, tempat kita berlindung, ditudungi, dan bersembunyi. Kristus tidak saja juru selamat kita, tetapi juga tempat perlindungan kita. Setiap kali badai dosa menimpa kita dapat melarikan diri ke dalam Kristus sebagai tempat perlindungan kita untuk tinggal bersama Dia. Kemudian melalui kematian Kristus yang dilambangkan oleh kematian imam besar, kita semua mendapatkan pembebasan. Haleluya. Kembalinya suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye ke tanah mereka di sebelah timur Yordan. Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye mewarisi tanah di sebelah timur Yordan. Musa berpesan kepada mereka,
bahwa mereka harus terlebih dahulu berperang dengan saudara-saudara mereka di sebelah barat Yordan, barulah dapat menikmati warisan mereka di sebelah timur sungai Yordan. Kita juga dapat membacanya di dalam Bilangan pasal 32 ayat 20 sampai 22. Setelah suku ini berperang bersama saudaranya, mereka bersyarat untuk kembali ke tanah mereka untuk menikmati warisan mereka. Ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat menikmati Kristus tanpa tubuh. Kita harus bersatu dengan tubuh agar dapat berbagian dengan warisan Kristus. Ketika Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye kembali untuk menikmati warisan tanah mereka, mereka membangun sebuah mezbah yang besar dekat sungai Yordan. Tadi kita membacanya di dalam Yosua pasal 22 ayat 10. Hal ini menyinggung suku yang lain dan menyebabkan bangsa Israel di Kanaan pergi berperang melawan mereka. Akhirnya suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye menjelaskan kepada suku lain bahwa mereka membangun mezbah bukan untuk mempersembahkan, tetapi bagi satu kesaksian. Ketika Imam Pinehas, para pemimpin umat dan kepala 1.000 orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar penjelasan ini, maka mereka menganggap hal itu baik. Catatan dalam Yosua pasal 22 ini memperlihatkan kepada kita bahwa tidak peduli bagaimanapun situasi umat Allah hari ini, kita tidak diizinkan membangun mezbah yang lain untuk menyembah Allah atau untuk bersekutu dengan Allah. Di dalam ekonomi Allah, di antara umat Allah seharusnya hanya ada satu mezbah, yaitu di Yerusalem. Seluruh umat Allah harus pergi ke sana untuk mempersembahkan kurban kepada Allah sebagai penyembahan mereka dan persekutuan mereka dengan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menikmati Kristus, perpecahan harus dihindari. Namun di tempat tertentu, karena tidak memelihara keesaan dalam pemulihan Tuhan, orang-orang yang berselisih paham telah membentuk perpecahan dengan membangun mezbah yang lain. Sungguh bermakna bahwa dalam satu bagian firman kudus yang membicarakan warisan tanah permai, kita memiliki catatan tentang pembangunan mezbah yang lain. Catatan ini memperlihatkan bahwa kita harus menghindari perpecahan. Untuk menikmati Kristus yang al-muhid sebagai tanah permai kita harus menjadi satu umat, satu tubuh, satu gereja universal untuk bersaksi bagi Kristus. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan bertemu di dalam seri yang terakhir, yaitu seri yang ke-15 di dalam belajar kitab Yosua. Sampai bertemu pada sesi yang selanjutnya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.